Hai, saya Erni Johan. Kebetulan saya mendapat kesempatan berada di dalam program #Dr. Hasto. Nah, saya ingin bertanya, Dr. Hasto apa kabar? Pasti sibuk ya, semua dokter-dokter artinya di tanah air sedang berjuang ya. Jadi saya ingin tanya aja Dr. Hasto bagaimana kabarnya, dan saya pun ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya pertama begini, kan kita seluruh dunia khususnya Indonesia kita tahu kita sedang menghadapi wabah corona COVID-19. Jadi saya juga banyak di antara teman, family semua sering tukar-tukaran pertanyaan, dan banyak sekali di dalam WA kita saling share gitu. Berita ini begini, yang ini gini, yang dari sana sini. Jadi kadang-kadang ya itu namanya ya, kita udah di dunia yang udah maju, teknologi udah canggih. Jadi kadang-kadang it makes everybody confused gitu, mana yang benar gitu. Ada yang bilang oh ini minum ini itu ini segala macam gitu. Jadi aku ingin tahu nih gimana dok, dari pandangan dokter yang simple aja yang kita bisa terangin ke orang-orang gitu. Ya, Uni Erni, terima kasih sekali. Saya senang loh bisa ketemu sama Uni. Sudah lama saya nggak lihat, dan sekarang saya lihat luar biasa, masih sehat dan gesit dan kelihatan sekali awet mudanya ya. Saya senang melihatnya. Begini Uni, jadi kalau kita memang usia sudah lansia memang beda dengan orang-orang muda. Tetapi tidak perlu terlalu cemas saya kira, karena apapun beritanya katanya yang kena adalah lansia-lansia dan seterusnya, bla 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 bla, itu memang banyak sekali informasi-informasi seperti itu. Tetapi justru orang tua itu sering bisa selamat karena apa? Karena dia menjaga diri. Iya. Banyak anak-anak muda yang kemudian dia merasa masih muda, kemudian dia kemana-mana gitu, malah menjadi risiko tinggi terjadinya banyak hal tentang penyakit termasuk infeksi COVID-19. Oleh karena itu bagi orang-orang tua ini lansia seperti Uni juga, yang paling penting adalah mengurangi kontak dengan kelompok-kelompok yang banyak. Sudahlah, kita di rumah menjaga diri dengan baik, itu satu hal yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah bagaimana kita Uni merasakan tubuhnya ini fresh, sehat, gitu. Dengan cara makan yang seimbang. Kemudian juga sesuai dengan kemampuan Uni, masih bisa jalan-jalan atau olahraga ringan, bisa berkeringat itu. Nah, ini menjaga supaya stamina tubuh kita itu baik. Jangan lupa istirahat itu penting bagi orang-orang lansia. Oleh karena itu tidur 6 jam itu terlalu sedikit sebetulnya. Bisa sampai 8 jam itu. Sehari itu ada 24 jam loh, sehingga manfaatkan sepertiganya untuk istirahat dan untuk tidur yang baik, yang cukup maksudnya. Nah, ini mulai dari mencegah tidak kontak sosial, physical distancing, kemudian juga social distancing, kemudian juga menjaga istirahatnya, kemudian juga menjaga makanannya. Ya, ingat orang tua memang kadang-kadang penyerapan tubuhnya itu untuk menyerap vitamin sudah sering tidak semudah orang muda. Makan vitamin ditelani itu kalau orang tua kadang-kadang penyerapan ususnya belum tentu sukses gitu. Maka ada juga orang tua yang kalau agak drop kemudian ke dokter, ada juga dokter yang memberikan nutrisi lewat infus kalau memang diperlukan itu, vitamin. Ada dokter yang memberikan suntikan vitamin C, itu juga tidak salah, juga bagus juga, karena orang tua itu sudah penyerapannya agak terganggu, sehingga kalau dimasukkan tidak lewat saluran pencernaan akan lebih kena. Ini banyak yang ke dokter untuk kemudian menjaga diri dengan vitamin-vitamin. Juga suatu hal yang penting untuk diingatkan kepada teman-teman yang usia lanjut itu bahwa memang daya tahan tubuhnya itu beda dengan anak-anak muda, sehingga kita harus betul-betul menjaga diri dengan baik. Jangan lupa kebersihan di rumah dijaga dengan baik, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang biasanya rumahnya tidak kena sinar matahari, sekarang ini harus dipaparkan dengan sinar matahari yang cukup. Nah, mudah-mudahan kalau seperti Uni, saya yakin sudah banyak tahu tentang
bagaimana menjaga kesehatan. Saya doakan Uni tetap sehat, jangan cemas, jangan gelisah. Saya kira anak cucunya semua mensupport Uni dengan baik. Iya. Dokter Hasto, saya mau nanya lagi satu hal. Bapak sebagai Ketua BKKBN, kira-kira saran dokter apa? Apakah dokter punya program khusus akan dibuat atau masih dalam rencana, yaitu program untuk khusus yang sudah lansia? Iya, Uni kita punya program BKKBN. Saya selaku Kepala BKKBN dengan teman-teman tentu seluruh jajaran melakukan beberapa program, dan kita punya direktur yang khusus untuk lansia dan rentan. Ya, programnya itu adalah Lansia Tangguh. Jadi kita memang memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang punya lansia. Jadi BKBN punya program-program seperti itu. Bagaimana bina keluarga, itu ada pembinaan keluarga yang lansia. Sehingga kita bimbing, kita lakukan konseling. Kemudian juga bagi lansia yang masih bisa produktif, maka BKKBN juga melatih supaya dia itu produktif. Itu sebetulnya Uni kita ini kalau jadi lansia itu produktif itu bukan berarti saya harus kerja sebagai lansia, tetapi kalau saya punya tabungan, kemudian saya ada anak-anak muda, ada cucu-cucu, ada keluarga, tabungan itu kita biar mereka bisnis kecil-kecilan, ini juga produktif. Maka BKKBN juga punya program itu, bagaimana membina lansia agar dia punya kegiatan yang akhirnya produktif, sehingga ekonomi keluarga bisa berjalan dengan baik. Sehingga harapannya dengan semakin banyak lansia di Indonesia, keluarganya juga akan semakin sejahtera. Lansia tidak harus menjadi beban keluarga, tapi justru menjadi modal juga bagi keluarga untuk membangun ekonomi yang mandiri. Terima kasih Uni, dan mudah-mudahan Uni juga menyemangati yang muda-muda untuk bisa hidup mandiri, berusaha, dan sejahtera. Untuk semua teman-teman dan juga keluarga, kami dari BKKBN punya bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan kami bisa berkomunikasi dengan semuanya. Jangan lupa boleh bertanya melalui hashtag Tanya Dr. Hasto BKKBN.